Kalian sadar nggak sih, program makan bergizi gratis ini perlahan justru bisa ngerusak ekonomi Indonesia. Kedengarannya lebay, tapi ini faktanya. Sampai pemerintah melarang mengkritik program ini. Coba kita pikirin bareng. Satu dapur SPPG itu bisa ngelayanin sekitar 2.500 sampai 3.000 porsi per hari. Dalam sebulan bisa muter uang sampai 1 miliar rupiah. Dan itu bukan satu dapur, tapi ribuan. Lalu, apa artinya? Kita lagi ngomongin triliunan rupiah uang negara. Sekarang pertanyaannya, uang sebanyak itu diambil dari mana? Karena dalam kebijakan publik selalu ada yang dikorbankan. Dan hari ini kita mulai lihat pendidikan ditekan. Guru honorer masih digaji nggak layak, tapi dapur bisa pegang miliaran. Masuk akal nggak? Belum lagi efek ke pasar permintaan telur, daging, beras, naik drastis dan hukum ekonomi itu simpel. Permintaan naik, harga naik, yang kena siapa bukan pejabat, tapi rakyat biasa. Ibu rumah tangga pedagang kecil yang harus beli bahan makanan lebih mahal dari biasanya. Ironis nggak? Program buat bantu rakyat kecil justru bikin hidup mereka makin mahal. Dan ini yang paling bahaya. Dalam kebijakan publik, yang paling berbahaya itu bukan program yang gagal. Karena kalau gagal, langsung dihentikan. Tapi yang bahaya itu program yang kelihatan berhasil. Anak-anak makan, kelihatan bagus. Tapi di belakang anggaran ketarik beser-beseran, pasar terganggu, ketimpangan makin lebar, dan karena kelihatan berhasil, program ini terus dijalanin tanpa banyak yang sadar. Dampaknya pelan-pelan merusak. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi ini niatnya baik atau enggak, tapi apakah dampaknya masih masuk akal untuk dipertahankan sampai tidak boleh dikritik oleh masyarakat. Banyak para guru yang di bawah naungan PGRI itu yang sudah menjadi tenaga honorer tuh 20-an tahun, tapi tidak pernah diangkat. Tiba-tiba pemerintah mau mengangkat petugas MBG ini menjadi ASN. Kalau menurut pandangan saya, ini satu hal yang wajar timbulnya kecemburuan sosial ini. Karena menurut sumber APBN yang dipakai oleh MBG ini adalah APBN dari Kemendiknas senilai 223,5 triliun diambil dari fungsi pendidikan dalam APBN ke 2026. Dan dari sini, kalian paham kenapa MBG wajib dihentikan? Karena program yang terlihat mulia ini mulai menimbulkan dampak yang justru merugikan masyarakat luas, dari tekanan pada anggaran negara yang mengorbankan sektor penting seperti pendidikan, kenaikan harga bahan pokok, akibat lonjakan permintaan besar-besaran, hingga potensi konflik kepentingan dalam pengelolaannya ketika satu program menyerap dana triliunan tapi efek sampingnya dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Maka yang perlu dipertanyakan bukan lagi niatnya, tapi apakah kebijakan ini benar-benar masih berpihak pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika program ini dilanjutkan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.